Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar dan juga beribadah ya, meskipun di tengah pandemi. Sekarang kita akan belajar tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Tema 5C, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Kalian simak penjelasan dari Ustadzah berikut ya. Tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar, menjelaskan pembangunan sosial budaya, menjelaskan adat istiadat di suatu daerah, menyimpulkan ciri kebahasaan iklan media cetak dan media elektronik, serta menjelaskan faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu ya sayang ya. Mengidentifikasi manfaat pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Apa manfaat pembangunan sosial tersebut? Sekarang sebelum membahasnya, kita harus tahu pengertian dari pembangunan sosial, yaitu segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Apakah tujuan pembangunan sosial? Tujuannya yaitu mengembangkan dan membangun kesejahteraan, memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan kemampuan masyarakat. Kalau kalian pengen tahu contoh pembangunan sosial ada di bidang kesehatan, contohnya penyuluhan kesehatan, yaitu terjadi interaksi antara petugas kesehatan dengan warga. Sedangkan bidang ekonomi, contohnya pasar, terjadi interaksi antara pedagang dan pembeli. Toko roti, terjadi interaksi sosial antara petugas dan pembeli. Dan contoh yang lainnya di bidang ekonomi, koperasi, terjadi interaksi antara pengelola koperasi dan nasabah. Sedangkan bidang kebudayaan, contohnya pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, yaitu terjadi interaksi antara pencipta seni, pelaku seni, dan warga masyarakat. Sekarang kita lanjutkan menjelaskan pembangunan sosial budaya. Kalian perhatikan ada 3 gambar. Gambar yang pertama, gambar anak menari tari pendet yang berasal dari Bali. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan pembangunan sosial dan budaya. Gambar yang kedua adalah gambar kesenian wayang orang. Kesenian tersebut berasal dari Jawa Tengah. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan pembangunan sosial dan budaya. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar upacara ngaben yang berasal dari Bali. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan pembangunan sosial dan budaya. Selanjutnya menjelaskan adat istiadat di suatu daerah. Ini gambarnya ada adat ngaben ya, merupakan upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Sekarang ayo mencari informasi, menyimpulkan ciri kebahasaan iklan media cetak dan media elektronik. Perhatikan iklan berikut. Satu kata Indonesia, kerukunan hindarkan perpecahan, kebinekaan tak jadi penghalang. Berdasarkan iklan tersebut, identifikasilah. Yang pertama, kata kunci. Penjabarannya, kata kuncinya adalah kerukunan. Isi iklan atau pesan yang disampaikan adalah apabila kita rukun, maka perbedaan akan menyatukan kita. Sedangkan ragam bahasa yang digunakan pada iklan tersebut, perbedaannya dengan yang digunakan sehari-hari. Bahasa iklan tersebut lebih formal, sedangkan bahasa kita sehari-hari menggunakan bahasa non-formal. Iklan tersebut menggunakan kalimat slogan atau perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Sedangkan yang kita gunakan sehari-hari menggunakan kalimat lebih panjang sehingga sulit diingat. Persamaannya, gaya bahasanya persuasif atau mengajak dan menggunakan kata yang positif. Sekarang ayo mengamati. Ini adalah jajanan Bika Ambon. Bika Ambon adalah makanan khas dari Medan. Sedangkan di bawahnya itu adalah rawon. Rawon adalah makanan khas dari Jawa Timur. Ayo membaca, menjelaskan faktor pendukung keberagaman di Indonesia.
Untuk gambar yang pertama adalah tentang faktor letak geografis. Indonesia mempunyai letak yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang berdagang sekaligus menyebarkan budaya mereka. Faktor yang kedua itu adalah bentuk negara Indonesia kepulauan. Ribuan pulau di Indonesia terpisah-pisah sehingga kebudayaan yang di setiap pulau juga berbeda. Faktor berikutnya adalah kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia meliputi dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, serta pantai, sehingga tercipta keberagaman dalam hal pekerjaan. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan, ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.